Hari ini aku akan bahas beasiswa Kaltim Tuntas 2023 dan apakah ada perubahan persyaratan di tahun 2023 ini. Simak terus. Hai semua, aku Fadli. Aku adalah penerima beasiswa penelitian S1 dari beasiswa stimulan Kaltim Tuntas 2022 kemarin. Jadi aku akan memberikan informasi seputar beasiswa Kaltim Tuntas 2023. Pertama, kapan beasiswa Kaltim Tuntas 2023 dibuka? Nah, mengutip dari laman sosial media Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan siswa daerah Kalimantan Timur untuk mengikuti seleksi program beasiswa tahun 2023 ini yang akan dibuka untuk mahasiswa dan siswa tentunya. Untuk mahasiswa sendiri akan buka pada tanggal 20 Februari sampai dengan 31 Maret 2023 dan untuk siswa akan buka pada tanggal 1 Maret sampai dengan 7 April 2023. Nah, menurut Kepala Pengelola Beasiswa Kaltim, Bapak Dr. Andes Haji Iman Hidayat MSI, anggaran beasiswa tahun 2023 ini adalah sebanyak 375 miliar dan tentunya naik dari tahun sebelumnya yang hanya 304 miliar. Teman-teman, hal ini menandakan bahwa apa? Bahwa adanya peningkatan anggaran di tahun ini. Nah, as reminder, banyak sekali kesalahan tahun kemarin yang dilakukan oleh teman-teman. Di antaranya itu seperti kesalahan input data, contohnya misalnya KTP atau kartu tanda penduduknya itu bukan KTP Provinsi Kalimantan Timur, khusus untuk mahasiswa ya. Dan kesalahan lainnya itu seperti tidak bisa membedakan nilai IP dan IPK. Hal ini teman-teman bisa hindari dengan membaca panduan beasiswa secara cermat, mengecek ulang kembali dokumen sebelum penguploadan berkas. Sering bertanya jika teman-teman tidak tahu, karena kalau teman-teman sudah submit pada laman beasiswa, teman-teman sudah tidak bisa menarik data kembali. Oke. Kedua, jenis beasiswa Kaltim Tuntas 2023 ini. Teman-teman, beasiswa tuntas dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni beasiswa prestasi akademik, non-akademik, serta beasiswa khusus. Kita mulai dari yang pertama, tuntas prestasi akademik, disingkatnya PA. Nah, beasiswa tuntas prestasi akademik itu merupakan jenis beasiswa tuntas bagi peserta studi umum. Artinya, asalkan teman-teman itu berasal dari Kaltim dan mempunyai prestasi pada bidang akademik, maka boleh mencoba mendaftar kategori ini. Nah, beasiswa tuntas PA ini sudah dapat diajukan oleh teman-teman yang teman-teman mahasiswa ketika sudah menginjak semester 2 di perkuliahan. Nah, di mana beasiswa Kaltim Tuntas PA ini dapat diajukan oleh peserta studi mahasiswa dengan syarat yaitu IPK minimal 3 dari skala 4. Kedua, kategori beasiswa tuntas prestasi atau non akademik PNA. Nah, kalau beasiswa kategori ini untuk peserta studi umum dengan IPK minimal 3. Namun pada beasiswa tuntas PNA ini teman-teman wajib menyertakan berkas pendukung berupa sertifikat atau piagam dan atau penghargaan suatu kejuaraan resmi 2 tahun terakhir, di mana sertifikat tersebut harus dalam kategori juara 1, juara 2 dan juara 3 dari beberapa bidang keahlian seperti pendidikan, keagamaan, olahraga, serta seni. Tingkat kejuaraan itu paling tidak sekelas nasional atau akan lebih baik jika berasal dari kelas internasional. Ketiga, kategori tuntas khusus. Nah, beasiswa tuntas khusus itu mempunyai perbedaan mendasar dari kedua jenis beasiswa yang udah aku sebutkan tadi. Di mana beasiswa tuntas khusus akan diberikan pada mahasiswa berstatus diantaranya itu tidak mampu, berkebutuhan khusus, berasal dari daerah 3T. Teman-teman banyak mungkin yang tidak tahu apa itu daerah 3T. Untuk knowledge, daerah 3T itu adalah daerah yang tergolong daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, makanya disingkat 3T. Nah, tertinggal itu berarti memiliki kualitas pembangunannya yang rendah, di mana masyarakatnya itu kurang berkembang dibandingkan dengan daerah-daerah lain dalam skala nasional. Lalu dari segi geografis itu berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Nah, sebagai info lagi, berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal 2020 sampai 2024, ada 62 kabupaten yang termasuk kategori ini. Beberapa di antaranya itu Nias di Sumatera Utara, terus Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, status selanjutnya adalah mahasiswa yang merupakan anak atau cucu peternak
veteran, serta hafiz Quran 30 juz. Dengan kata lain, jika teman-teman memenuhi salah satu kondisi yang aku sebutkan tadi dan juga mempunyai IPK minimal 3, maka teman-teman dapat mendaftarkan diri ke beasiswa kategori tuntas khusus. Nah, sebenarnya beasiswa tuntas itu masih mempunyai satu jenis lain, yaitu beasiswa Kalimantan Timur tuntas kerjasama. Namun informasinya hanya akan diberikan secara langsung pada universitas serta kampus yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Contohnya misalnya Provinsi Kalimantan Timur itu bekerja sama dengan IPB. Nah, setelah memahami informasi dasar terkait beasiswa tuntas 2023, selanjutnya teman-teman perlu mengetahui syarat dasar daftar beasiswa Kalimantan Timur 2023. Di antaranya itu warga asli Kalimantan Timur dibuktikan dengan NIK, menjalani studi di perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B, menjalani studi di jurusan dengan akreditasi minimal B, dan mempunyai indeks prestasi akademik IPK minimal paling kecil 3 skala 4, dan mempunyai akses ke aplikasi WhatsApp dan sudah memiliki akun beasiswa Kaltim. Setelah semua syarat siap, teman-teman dapat melakukan proses pendaftaran dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu diantaranya itu scan transkrip nilai, scan halaman depan buku rekening bank atas nama teman-teman, scan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000, serta scan bukti pembayaran UKT atau SPP 1 semester terakhir, terus scan dokumen tambahan sesuai jenis Kaltim tuntas seperti sertifikat, piagam, SKTM, surat keterangan tidak mampu, dan lainnya. Keempat, pencairan beasiswa Kaltim tuntas 2023. Hal ini mungkin hal yang paling krusial karena kalau kita dapat beasiswa kan kapan gitu cairnya. Proses pemberian uang beasiswa Kaltim tuntas 2023 akan dilakukan secara langsung kepada pihak penerima melalui rekening pribadi mahasiswa. Namun sayangnya pemberian uang beasiswa itu akan berbeda-beda tergantung pada jenjang studi, jenis pendidikan, perguruan tinggi, ketersediaan dana tentunya, dan kebutuhan minimal mahasiswa. Oke, segini dulu info hari ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Bisa follow aku di Instagram di @mmfadi_, dan subscribe kanal YouTube ini. Bye.